Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Penia dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini Kamis 19 Maret 2026. Saya ambil dalam Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Kita dalami, kita pelajari firman Tuhan bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Mazmur 95 ayat 7 sampai 11. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, huruf besar, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu pada angkatan ini. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Mazmur hari ini membuat saya sangat terkejut, membuat saya sangat terberkati. Mazmur ini curahan hati Tuhan, curahan isi hati Bapa kita. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai domba-dombanya. Hari ini kita mendapat berkat. Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Dan tidak hanya sekedar mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kita sebagai anak-anak dan dombanya, juga konsekuensi yang akan kita terima jika kita mengabaikan apa yang menjadi kerinduannya. Hari ini kita mestinya bersyukur, mengucap syukur bahwa Allah mengasihi kita, bahwa pada sampai hari ini kita masih bisa mendengar seruan curhatan hati Bapak kita. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, respon kita, perilaku kita sehari-hari. Dan biarlah kita bisa merenung atas suara Tuhan yang sudah kita terima melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang sudah kita dengar. Itu juga suara Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, itu adalah tanda, itu adalah wujud kasih Bapak buat kita. Di sini Tuhan mengatakan ayat 10, 40 tahun aku jemu pada angkatan ini. Angkatan yang tidak bisa dan selalu berkeras hati. Angkatan yang tidak setia, tidak dengar-dengaran, merasa
dalam zona nyaman, merasa terberkati, dia sudah beralih kepada Allah lain. Padahal kasih Tuhan seperti pada ayat 9, pada nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Kita tentu banyak sekali melihat, merasakan bahwa semua yang kita alami tidak lepas dari kasih Bapa, kasih karunia Bapa. Setiap problem yang kita hadapi, selalu ada Bapa yang membantu kita, menolong kita, membimbing kita. Karena kasih Bapa yang selalu ada buat kita, alangkahnya kita juga memberikan respon dari hidup kita untuk selalu setia, selalu melayani Tuhan dengan hati kita, sebagai ucapan syukur kita bahwa Bapa sudah selalu ada dan membimbing kita, membantu kita dalam segala hal, mencukupi kita. Firman ini sangat luar biasa buat saya hari ini. Yang Tuhan mau cuma satu, jadilah setia. Bukalah hatimu untuk mau dikoreksi, untuk mau berubah dan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik seperti Kristus yang selalu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Bapa. Memberikan tubuhnya ganti kita. Dia bersedia diejek, dihina, tapi dia terima semuanya dengan lapang dada. Dengan ikhlas dia jalani sampai selesai. Itulah teladan yang Tuhan berikan untuk kita. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dia sudah menolong kita. Dia sudah membimbing kita. Alangkah bijaknya kalau kita juga memberi hidup kita untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Memberikan yang terbaik dalam setiap yang kita lakukan. Setiap pelayanan kita, hidup kita, maupun dari hasil persembahan syukur kita, kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya untuk kita. Tuhan sudah amat sangat sabar sampai detik ini kita masih merasakan kasih Tuhan. Dan hari ini mengingatkan kita untuk kita tetap setia, memberi yang terbaik dengan tulus, dengan yang terbaik dari hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca dalam Ibrani 12 ayat 6. Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itulah kasih Bapa. Dia mengasihi kita. Firman ini mengingatkan kita untuk kita menjadi lebih baik. Menjadi dan mau berubah. Dan mau melayani setia sampai akhir. Dan mempersembahkan hidup kita yang terbaik, yang Tuhan mau. Satu lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapakan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah
ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Firman hari ini luar biasa. Biarlah kita masing-masing menjadi perenungan kita hari ini dengan membuka hati, mengoreksi diri, merefleksi kembali perjalanan pengiringan kita akan Tuhan, dan berdoa, Tuhan, izinkan aku bisa melihat apa yang perlu aku perbaiki dalam hidupku, pelayananku, pengiringanku akan Kau. Mari kita bersama-sama, setiap pribadi, kita hadir di hadapan Bapa secara pribadi dan tidak melihat yang lain. Pribadi lepas pribadi datang di bawah kaki Bapa. Minta Tuhan bukakan mata hati kita. Tuhan tunjukkan atas apa yang menjadi kekurangan setiap pribadi kita, hingga kita bisa merubah dalam hidup kita, bisa berubah dan bisa kembali menyenangkan hati Tuhan dan bisa memuliakan Bapa kita melalui perilaku kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Biarlah firman hari ini bisa menjadikan perenungan kita hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ampuni kami. Bapa, mungkin kami sudah mengecewakan Engkau. Mungkin kami sudah menyakiti hati-Mu. Bapa, bukakan mata hati kami sehingga kami bisa melihat apa-apa yang perlu kami perbaiki. Apa-apa yang perlu kami, Tuhan, ubah untuk menjadi lebih baik. Bantu kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Engkaulah harapan kami. Kami hanya berharap padamu dan hanya Engkaulah Bapa, penebus kami, juru selamat kami, pengharapan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ini adalah wujud kasih-Mu terhadap kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, hingga malam nanti. Biarlah Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah penebus kami. Haleluya, amin. Terima kasih. Selamat berlibur, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.